Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. نواصل درسنا في هذه الليلة إن شاء الله. كيف حالكم؟ Ana bi khair. Alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. bikhair. Nah, sedikit terlambat kita ya. Tadi ada sedikit masalah di laptop saya. Dia nggak mau koneksi ke wifi-nya dia. Perlu dia apa tadi? Restart. Ya sekarang bisa. 6. Insyaallah di malam-malam yang berikutnya kita usahakan untuk on time ya. Berhubung waktu sholat Isya-nya makin maju. Kalau kemarin 19.30 sama 19.25 makin maju terus. Nah, selesai sholatnya juga maju lebih cepat. Juga insya Allah kita bisa untuk on time jam 8 pas atau jam 8.05 insya Allah kita akan mulai. Nah, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita pada malam hari ini di Ad-Darsul Khamis. Kemarin kita sudah membahas semua yang ada di ringkasan. Kemarin kita hanya membahas mungkin kosakata baru dan juga mengerjakan sisa latihan yang ada di pelajaran yang keempat, Surabaya kemarin. Insyaallah supaya lebih semangat lagi, kita akan mulai dengan percakapan saya. Berat seperti yang di awal-awal untuk mulai langsung latihan. Apalagi lebih enjoy sedikit, kita akan baca percakapan yang ada di layar teman-teman semua atau di buku teman-teman semua halaman 27. Nah, itu kita akan tunjuk beberapa teman peserta yang jarang terlihat ya. Yang jarang terlihat. Muhammad Adrianto. Hadir Ustaz. Nah, Muhammad Adrianto jadi Sa'idun. Nah, Kemudian Muhammad Syamsi Rizki. Muhammad Syamsi Rizki. Mana? Iya Ustaz, Ya. sebentar. Yang mana ya Ustaz yang dibaca? Nah, nanti di layar terlihat halaman 27 di buku Durusul Lughah. Antum jadi Yasir. Muhammad Adrianto jadi Sa'id. Oh ya, nah. Dan antum Muhammad Syamsi Rizki jadi Yasir. Naam. Silakan dimulai. Tafadhal. dibaca artinya Ustaz. Enggak, langsung aja percakapan aja bahasa Arab. Idun Iktabu Hadza Ya Yasir. Ya Yasiru. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Wa 'alal maktabi hunaka. Wa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Wa 'ala maktabil mudarris.
qalamu man hadha ya Aliyu. Ada 3 ya. Muhammad Syamsul Rizki boleh jadi Aliun juga. Sebentar Ustaz. Yang mana tadi Ustaz? Masih sama di bawahnya. Yang tadi antum jadi Yasir, ternyata ada Ali di sini juga. Antum jadi Ali juga. Oh. Hadza qalamul mudarris. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Naam, ahsantuma. Barakallahu fikuma. Naam, ternyata dia ada 3 orang ya, bukan hanya ya Sa'id dan Yasir saja, tapi ada Ali juga di sini. Naam, saya akan tunjuk kemudian Rifki Amirul Majid. Naam, Rifki. Oke, dibuka mic-nya. Naam, Rifki jadi Sa'id ya. Kemudian ya Almer jadi Yasir. Kemudian Auliadi jadi Ali. Hadir Ustaz. Naam, tafadhalu ibda'u. Silakan dimulai, silakan. Naam ya Rifki. Akibatu Muhammadin hadza ya Yasir. Aina kitab Muhammad. Aina kitab Muhammadin. Nah, hadzal kitab. Suaranya kurang jelas ya Almer ya. Rifki bisa dengar suara Almer? Rifki. Ya, Bisa mendengar suara Almer? kurang jelas suara Anda. Kecil ya, tidak jelas. Antum juga kecil suaranya. Nah, mungkin nanti dulu ya. Insya Allah ke depan tolong diperbaiki dulu mic-nya, headset-nya atau audionya supaya agar lebih jelas lagi suaranya nanti kita bisa terdengar. Nah, Rifki dan Farha Almer, terima kasih. Kita akan ganti dengan Asani. Ya Ustaz. Antum jadi Sa'id. Kemudian Auliadi jadi Yasir dan Farhan. Entah mana? Ya Ustaz. Dari Ali. Oke Ustaz. Nah, tafadhalu. Ibda'u. Saya Said ya Ustaz ya. Ya. Oke. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hanya kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Aina daftaru Ammar? Huwa 'ala al-maktabi al-mudarrisi. Qalamu man hadza ya Ali? Hadza qalamul mudarris. Aina haqibatul mudarris? Hiya tahtal maktabi. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Naam, setelah kita baca percakapannya, kemudian kita akan masuk ke tamarin, latihan-latihan. Seperti yang sebelumnya kita
infokan kalau karena latihannya banyak insya Allah, hanya beberapa saja yang kita kerjakan. Maksudnya beberapa dari latihan 1 hanya mungkin 2-3 soal, kemudian latihan 2 begitu, seperti itu juga, 3 seperti itu juga. 6. Kita akan urutkan lagi dari latihan yang pertama. Versus ini. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Di sini di latihan yang pertama, tamrin awal, ini jawabannya baru sesuai percakapan yang tadi ya. Sesuai percakapan yang tadi. Naam. Humam. Nah, Ustaz. Tafadhal, ajib. Ajib anil as'ilatal atiyah. Anil as'ilati. An itu harf jar ya. Tidak ada kita belajar kemarin di an. Naam. Anil as'ilatil atiyati. Wahid. Aina kitabu Muhammadin? Wa 'alal maktabi hunak. Aina daftaru amma. Aina daftaru Ammarin? Wa 'alal maktabil mudarrisi. Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Nggak pakai al ya Humam ya. Lihat di sini. Nggak ada alnya. Ala maktabil mudarris, bukan alal maktabi, tapi ala maktabil mudarris. Wa ala maktabil mudarris. Naam, Aina haqi batil mudarris. Aina haqi batul mudarrisi wa tahtal maktabi. Haqibah muannats. Jawabannya di atas. Iya, tahtal maktabi. Iya, hiya. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Naam, kemudian kita akan masuk ke latihan yang kedua. Adifil kalimatal ula ila tsaniyah. Adifi. Adifi al-kalimatal ula ila tsaniyati. Maksudnya adifi silahkan ditambahkan atau dijadikan mudhaf kata yang pertama ke kata yang kedua. Praktek yang pelajaran yang ringkasan kemarin ya. Jadi yang kata qalam atau yang contohnya itu kitabun sama Muhammadun digabungkan ya menjadi kitabu Muhammadin. Dan juga sebelahnya maktabun kemudian al-mudarrisu menjadi digabungkan menjadi maktabul mudarrisi. Nah, seperti itu. Gampang insyaallah. 6 M bintang. Nah, bismillah. Qala Muhammadin baitu Abbasin ghurfatu Aliyin daftaru Sa'idin mandilu Yasirin qamisun Ammarin sariru yang tadi apa Khalidin. min yang di atasnya tadi mindilun Yasirin. Ya, jadinya mindilun kemudian qamisun Ammarin. Nah, sebentar, mindilun yasirun. Kemudian digabungkan menjadi mindilun apa? Mindilun Yasirin. Enggak, hilang tanwinnya. Yang ini enggak pakai tanwin lagi. Mindilu yasirin, mindilu jadinya.
Oh, ya. Mindilu Yasirin. Naam. Sebentar. Qamisu Ammarin. Karena Naam, sebentar. Bintang. Yang di sebelah kanan ini semuanya pakai tanwin ya. Qalamun hamidun un semuanya. Nah, kita akan coba yang sebelahnya ya. Pakai alif lam setelahnya. Yang kitabun. Kemudian ada lafzul jalalah, ada Allah di situ. Sebelah mindilu yasirin. Kitabullahi. Naam, kitabullahi. Hilang tanwinnya kemudian menjadi ini. Satu lagi mungkin di bawahnya langsung. Bintun at-tabibu. Menjadi bintu tabibin. Bintu tabibi. Nah, bintu tabibi Bintu bukan bin tabibi. karena dia pakai alif lam. Nah, santai barakallahu fiik. Asik barakallah. Kemudian kita akan masuk ke latihan yang ketiga. Iqra waktu ma'a dhabti awakhiril kalimat. Jadi iqra. Bacalah dan juga waktu. Tulislah ma'a dhabti awakhiril kalimat. Dengan dikasih baris di akhir katanya. Masih sama seperti yang tadi. Hanya saja ini disuruh baca dan tulis. Tulis apa? Tulis harakatnya. Naam. Ahmedi, tafadhal. Naam, Ustaz. Babul madrasati. Himarur rajuli. Baitu hamidin. Sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin. Ismut talibi. Baitullahi. Fi kitabillahi. Min baitul mudarrisi. Min apa? Min baitul mudarrisi. Ini harf jar ya. Huruf jar ini. Iya, kalau huruf jar gimana? Min baitil. Min baiti. Min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudiri. Naam. Barakallahu fiik. Kemudian kita akan masuk ke latihan yang ketiga. Di latihan yang ketiga ini, dia hanya perintahnya apa? Iqra saja. Iqra. Membaca saja. Membaca apa yang ada di sini. Jadi tidak ada perintahnya tidak ada, hanya selain membaca ya, hanya perintah membaca saja. Maksudnya apa? Dari membaca sini, kita tahu bacaannya yang benar seperti apa harakatnya. Seperti itu. 6. Kita akan pilih Muhammad Adrianto. Nah, Ustaz. Boleh dibaca yang saya akan pilih nomornya acak ya. Bisa diperhatikan di bukunya. Nomor 6. Raqam 6. Hadza ya baitu hamidin wa zalika baitu khalidin. Naam. Kemudian 33 ya. Nomor 9. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Naam. Kemudian nomor 13. Bintu hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Jadi di sini selain dia ada mudhaf dan mudhaf ilaihi, kemudian dia juga ada apa? Huruf jar. Jadi langsung dipraktekkan dalam pelajaran yang sebelumnya ya, digabungkan gitu.
Jadi insyaallah di sebagaimana teman-teman lihat semua sekarang ini di latihan yang ke Darsul Khamis ini, dia materi-materinya digabungkan atau pembahasan-pembahasan kaidah-kaidahnya ada semua di sini. Jadi bagi teman-teman yang misalnya uh, berhalangan untuk hadir, itu diusahakan untuk lihat rekamannya ya, supaya bisa mengikuti pelajaran dan tidak ketinggalan. Kalau ada, kalaupun kalau ada kendala untuk masalah rekamannya, boleh dikontak saya atau boleh hubungi saya, boleh hubungi Ustadz Ahmad Ubaidillah. Nah, kemudian kita akan masuk ke latihan yang kelima. Di sini perintah yang kelima, kawin jumalan mufidatan bimal'il faraghi fi ma yali. Saya akan kasih baris. Kawin jumalan mufidatan bimal'i al-faraghi fima yali. Kawin, bukan kawin ya. Kawin. Beda lagi. Kawin itu asal katanya kawana yukawinu, kawin. Maksudnya apa? Gabungkan atau diisi. Jumalan itu jamak dari jumlatun. Karena dia ada banyak. Jadi ada berubah namanya menjadi jumalan. 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Ada 10 jumlah atau 10 kalimat. Jumalan mufidah, kalimat yang mufidah. Kalimat yang kalau jumlatun mufidah itu kalimat yang bisa dipahami ya, mufidah. Jadi gabungkan kalimat-kalimat yang di bawah ini dengan apa caranya? Bimal'il faraghi fima yali. Dengan bimal'i itu diisi. Mal'i itu mengisi. Dengan diisi al-faragh yang kosong, titik-titik itu yang kosong, faragh itu kosong. Fima yali di bawah ini. Jadi perintahnya itu gabungkan kalimat-kalimat di bawah ini dengan mengisi yang kosong. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita cari sendiri ya jawabannya. Sepertinya tidak ada pilihan di sini. 6, kita cari sendiri. Ini agak sedikit susah. Boleh yang bisa boleh diangkat tangannya, yarfa'nya dahu. Nah, humam. Tafadhal humam. Sebentar humam. Sebentar humam ya. Kita akan pilih aja beberapa ya. Dari 1 sampai 10 kita akan pilih nomor 6 humam. Nomor 6. Khadijatu bintu Hamidin. Naam, Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah anak perempuannya Hamid. Khadijatu binti seharusnya ya. Khadijatu binti Hamidin. Atau bintu. Ini sepertinya mubtada khabar ya. Khadijatu bintu Hamidin. Naam. Ahsanta. Kemudian nomor ini lagi Umam. Nomor nomor 9 Humam. Babul baiti maftuhun.
Naam, babul baiti maftuhun. Kemudian nomor 10, Humam. Kharajal mudarrisu minal baitil mudir. Minal baitil mudiri. Nggak pakai al lagi ya. Min baitil mudiri. Oh iya, Jadi, nah, Ustaz. hilangkan minanya. Karena dia masih sukun. Min Baitil mudiri. baiti al-mudiri. Dia jawabannya benar, Humam. Akan tetapi untuk belajar diusahakan untuk kita berinovasi menjawabnya ya, macam-macam ya. Kalau Humam tadi bilang babul baiti maftuhun, pintu rumah terbuka. Kemudian kalau bisa di sini kharajal mudarrisu min, selain rumah, selain bait. Jawabannya benar, Humam. Akan tapi diusahakan untuk mencari kosakata yang lain. Kalau di sini karena dia al-mudir, direktur, yang lebih cocok sepertinya apa? Maktabil mudiri, min dari kantor direktur, bukan dari rumah direktur. Jawabannya benar, min baiti, dan tapi untuk agar bisa berinovasi dan macam-macam jawabannya, mempraktikkan kosakata yang telah kita pelajari. Jadi maktabi al mudiri, maktab seperti kita jelaskan sebelumnya, kalau maktab itu bukan hanya meja saja artinya, tapi bisa juga kantor atau ruangan. Ruangan kerja maksudnya. Ahsanta ya Humam, barakallahu fiik. Kemudian kita akan masuk latihan yang ke-6. Sahihi at-tarkibati at-taliyah. Sahih. Sahih di sini artinya apa? Benarkan, perbaiki. Naam, benarkan atau perbaiki. Benarkan. Berarti at-tarkibat itu apa? Kalimat-kalimat yang di bawah ini ya. Susunan kalimat yang di bawah ini. Kenapa dia bukan jumlah mufidah katanya sini? Dibilangnya at-tarkibat, Taliyah yang berikut ini ya. Jadi at-tarkibat, kenapa dia bilang benarkan jumlah mufidah berikut ini? Ditanya. Karena jumlah mufidah itu dia sudah benar kalimatnya. Tidak perlu dibenarkan lagi ya kan, tapi kalau at-tarkibat dia belum tentu benar kalimatnya. Susunan kalimatnya. 6. Jadi at-tarkibat sama dengan jumlah mufidah dalam artian konteks sama-sama artinya kalimat, akan tapi kalau jumlah mufidah itu sudah baku atau sudah bisa dipahami jumlahnya, akan tapi kalau tarkibat belum tentu bisa dipahami. Nah, jadi benarkan kalimat-kalimat yang salah di bawah ini. Berarti ada yang salah kalau benarkan katanya. Benarkan. Berarti salah di bawahnya. Kita akan benarkan. Naam. Ahmedi. Yawan. Naam, Ustaz. Al-qalamut talibi. Yang benarnya qalamut talibi. Naam, qalamu. Jadi seperti ini ya. Qalamut talibi. Kemudian babus sayyaratu. Yang benarnya babus sayyarati. Naam, babu. Jadi kita langsung ubah babu ini babus sayyarati. Naam. Sebentar, Medi. Kita akan pilih yang terakhir ujungnya ibnun non al-mudarrisi. Yang benarnya ibnul mudarrisi. Naam, hilang tanwinnya, bukan ibnu lagi. Jadi ibnu. Kemudian yang di atasnya ar-rasulu. Rasulullah, yang benar menjadi Rasulullahi. Naam, yang alif lamnya hilang. Tidak pakai alif lam lagi, jadi Rasulullahi. Naam, hasbuk. Ahsan, tabarakallahu fiik.
Kemudian kita akan masuk latihan yang ke-7. Latihan yang ke-7 perintahnya di sini apa? Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah ma'a dhabti. Apa dhabti? Dhabti apa? Garis. Iya, dengan dikasih baris di awakhiril kalimat. Di akhir-akhir kalimat. Kita belum pernah jelaskan ya awakhir nih. Awakhir ini jamak ya. Jamak dari akhir. Akhirun. Akhir dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia juga akhir, di akhir. Akhir. Akan tapi di bahasa Indonesia tidak ada huruf kha ya, yang ada ka, kh, akhir gitu kan ya. Itu ini. Akhir. Tapi dalam bahasa Arab akhir. Naam, jadi di akhir, kalau akhirani awakhir, di akhir-akhir, jadi jamak dari akhir adalah awakhir, di akhir-akhir maksudnya. Kemudian juga kita sering dapati di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi nama yaumun, al-yaumul akhir, hari akhir. Apa maksudnya dari hari akhir, al-yaumul akhir? Kalian tahu? Al-yaumul akhir. Naam, al-yaumul akhiru, baik itu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi ataupun secara mutlak, al-yaumul akhir, hari akhir maksudnya adalah hari kiamat. Naam. Jadi perintahnya baca dan tulislah dengan juga dikasih baris di akhir-akhir kalimatnya. Ini insya Allah mudah ya, gampang ya. Kita akan panggil Suhairi Muharram. Suhairi, anta ma'ana? Jadi apakah sedang bersama kita saat ini? Boleh buka mic-nya. Kalau gitu Almer, bagaimana Almer? Iya, Ustaz. Lebih bagus suara Almer, lebih besar. Nah, Almer, boleh Almer? Latihan nomor 7. Dibaca yang ini ya. Silakan Almer. Iqra waktub ma'a ya Ali ya Abba Ya Aliyu. Ya Ali ya Ali. Kemudian ya setelahnya lagi Amar. Abbasu. Abbas ini kita kenal nama Abbas, nama dari siapa? Paman Nabi ya, Abbas ibn Abdul Muttalib. Nah, ya Abbasu. Kemudian di sini ada setelahnya Almer, tafadhal. Iya, Syaikhun. Ya. Ya Syaikhun. Ya Syai. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Kenapa menjadi ya Syaikhu? Dia sebelumnya Syaikhun dan ya Syaikhu.
Seperti yang kita pelajari kemarin di ringkasan, kalau ya ini, wahai ini, kata panggil ya, ketika dia dimasuki dengan nama orang setelahnya atau kata setelahnya menjadi hilang tanwinnya, ini tanwin. Punnya menjadi hilang, jadi diganti menjadi satu aja, dhamma wahidah. Ya syekhu, sebelumnya syekhun menjadi syekhu, ya syekhu. Naam. Ya syekhu. Naam. Naam, ahsanta ya Almer. Barakallahu fiik. Cukup, kita cukupkan di 3 itu aja ya. Kemudian latihan yang ke-8. Latihan yang ke-8. Izin Ustaz. Yang Yasir Siapa itu Farhan Ustaz. Nah. Yang setelah Farhan. Syaihu ya rajulu kan ada Yasir, itu pakai Yasirun atau Yasiru yang di pojok Ustaz. Ah ya. Sini sesuai apanya ya? Enggak ada ya berarti ya sirun. Ya sirun. Seharusnya dia setelahnya seperti syekhun tadi, di sebelahnya harus ada ya siru kan gitu. Iya Ustaz. Jadi tidak ada, mungkin untuk melihat kejelian yang belajar ya. Ya sirun. Nah, maksanta. Kayaknya bagus. Iya Ustaz. Kecuali dia setelahnya kalau misalnya ada sampingnya ya siru. Ini tidak ada, hanya ya sirun saja. Supaya untuk apa gunanya menipu? Ya ini mirip seperti ya panggilannya. Ya siru. Jadi ya ini bukan ya yang untuk panggilan, bukan wahai. Nama orang Yasir. Nah. Nah, kemudian masuk ke latihan nomor 8. Iqra'il mithalal ati thumma kawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwarit taliyah. Iqra'i al-mithala al-ati thumma kawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwari taliyati. Diperintahkan di sini apa? Bacalah al-mithal al-ati. Contoh berikut ini. Kemudian summa. Summa itu kemudian ya. Summa artinya kemudian. Tidak ada arti selain dari kemudian tadi. Hanya kemudian aja artinya. Nggak ada mana yang lain. Summa, kemudian. Kalau wa, dan. Kalau au, atau. Jadi summa kemudian. Kemudian kawin. Gabungkan. Gabungkan as'ilatan mithlahu. Kemudian gabungkan as'ilah ini jamak dari apa? As-su'al. Iya, su'alun. Su'alun, su'alani, as'ilatun. Soal-soal. Su'alun. Kemudian gabungkan soal-soal yang serupa, mithlahu. Mithlahu itu yang serupa ya. Yang sepertinya. Yang serupa dengannya. Kemudian musyiran, asyara yushiru musyiran. Kenapa musyiran? Dengan memberikan isyarat musyiran. Dengan mengisyaratkan ke as-suwarit taliyah, ke gambar yang berikut ini atau gambar setelahnya. Maksudnya apa? Setelah kita baca contoh yang ini, kita buman hadza, kemudian kita gabungkan pertanyaannya dengan yang serupa dengan gambarnya ini. Karena dia ada gambarnya, gambar buku, makanya jadi soalnya menjadi kita buman hadza. Nah, begitu juga setelahnya, yang gambar setelahnya. Gambar apa itu? Nah, dari gambar itu kita buat dia pertanyaan.
Jadi musyiron dengan mengisyaratkan gambar-gambar yang ada di bawahnya ini. Kita buat pertanyaan di titik kosong ini. 6. Jadi pertanyaan apa saja ya yang sudah kita pelajari, bebas. Mau bagaimana bentuk kalimatnya terserah. Tapi insya Allah kalau misalnya ada kekeliruan atau kesalahan, insya Allah kita akan membenarkan nanti. 6. Ibnu Aras. Ibnu Aras. Ibnu Aras. Ya. Tafadhal. Silakan. Setelahnya, Kitab Man Hadza. Maaf Ustaz, saya kurang paham yang soal ini Ustaz. Kita akan ulang lagi ya, kalau kurang paham tidak apa. Jadi maksudnya dari gambar-gambar yang ini kita buat dia pertanyaan. Ini apa? Kita buat pertanyaan tentang ini. Ini apa? Kita buat pertanyaan tentang ini. Ini apa? Kita buat pertanyaan tentang ini. Seperti yang di contohnya, Kitab Man Hadza. Buku siapa ini? Aslinya ini nggak ada. Karena di sini ada gambar buku, jadi kita buat pertanyaannya. Kitab Man Hadza atau liman hadzal kitab. Buku siapa ini? Atau kita buat yang lain, pertanyaan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, bisa dipahami atau masih belum jelas? Bisa Ustaz. Nah, tafadhal. Aina qalamu Muhammadin? Naam, ahsan, tapi seperti ini yang saya maksud. Aina qalamu Muhammadin? Nah, selanjutnya gambar ketiga. Gambar apa itu? Qamisu man hadza. Nah, qamisu man hadza. Alal maktab, di atas meja. 6. Kita langkau ya, langsung ke gambar yang terakhir. Ini udah jelas gambarnya nih, gambar rumah. Yang ini, gambar apa ini? Ranjang Ustaz. Iya, sarap ranjang. Sarirun. 6. Sarirun, 6. Silakan. Ajlisu ala sariri. Ajlisu ala sariri. Ya. Salah. Dia pakai pertanyaan ya. Itu pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan. Ya. Iya, Ustaz. Tanya. Aina yajlisu sariri. Aina yajlis. Afwan Ustaz. Yang gampang-gampang aja. Gimana? Nyari kalimatnya saya susah Ustaz. Gini. Kasih bocoran bahasa Indonesia ya. Siapa di atas ranjang? Gimana bahasa Arabnya? Man aina ala sariri. Gimana? Siapa di atas ranjang? Gimana? Man aina ala sariri. Nggak pakai aina dia, langsung saja. Man ala sariri. Man ala sariri. Siapa? Man ala sariri.
Nam. Siapa? Ala di atas panjang. Nam. Gak ada orang ya, jadi kosong. La ahad. Jawabannya apa? La ahad. Nggak ada siapa-siapa. La ahada. La ahad. Kosong. Nah, seperti itu. Ahsan tabarakallahu fiik. Kemudian kita akan masuk latihan yang ke-9 dan latihan yang terakhir di pelajaran yang kelima ini. Jadi insya Allah malam besok, malam keempat, di hari pekan ketiga kita akan masuki pelajaran yang ke-6, ad-darsu as-sadis. Nah, itu sebelum itu kita akan baca dulu atau kita akan kerjakan dulu latihan yang 9 ini. Jadi di sini latihan yang ke-9 ismun dan juga ada ibnun. Sini katanya ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Kemudian ibnun. Ibnu Khalidin. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Jadi baru masuk ke perintahnya. Jadi yang kita baca tadi itu adalah contohnya ya. Jadi yang perintahnya apa? Iqra ma yali mura'iyan. Mura'iyan. Iqra. Iqra ma yali mura'iyan. Qawa'ida. Qawa'ida nutqa. Nutqi, qawaida nutqi, hamzatil wasal. Nah, kita akan mempraktekkan pelajaran kita yang kemarin tentang hamzah wasal. Sini perintahnya apa? Bacalah kalimat-kalimat yang berikut ini mura'iyan. Mura'iyan apa? Seperti yang sudah pernah kita bahas mura'iyan ini. Dengan apa? Memperhatikan qawaid. Qawaid jamak dari qaidatun. Apa? Qaidah. Kaidah. Sama, bahasa Indonesia juga qaidah, kaidah. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah nutqi. Nutqi apa? Penyebutan dengan lisan ya. Nutqi, kalau nutqi itu penyebutan dengan lisan, bukan dengan tertulis ya, tapi dengan lisan. Hamzatul wasal, hamzah wasal. Jadi perintahnya silakan baca jumlah atau kalimat-kalimat di bawah ini dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal yang benar bagaimana. Seperti itu. Jadi seperti contohnya di atas ada ismun, ini hamzah wasal, kemudian ada ibnun, ini juga hamzah wasal. Hamzah wasal apa? Yang seperti kita bilang kemarin, dia hanya seperti garis ini aja. Nah, ini hamzah wasal. Tidak ada kepalanya di atas, tidak seperti ini, tidak ada kepalanya di bawah. Ini bukan hamzah wasal. Yang hamzah wasal yang ini, yang hanya garis saja. 6. Mungkin sudah jelas perintahnya. Kita langsung praktekkan. Rifki, bagaimana Rifki? Tasma'uni? Ya, Ustaz. Nah, Rifki. Silakan Rifki, nomor 1. Ibnu Muhammadin fi Ibnu Muhammadin. Mana? Ini nama negara Irak. Fi Irak. Fil
Al-Iraqi. Fil al-Iraqi wa Pakai alif lam ya. Fil. Ada alif lam. Fil Iraqi. fil Iraqi Nah. wa ibnu Hamid. Ini garis hanya garis saja garis. Nggak pakai kepala, nggak pakai hamzah. Nggak ada ininya. Nggak ada ininya juga. Hamzah wasal. Jadi bagaimana cara penyebutan hamzah wasal kalau dia ada di tengah kata atau di tengah kalimat? Kalau ini ibnu yang pertama tadi. Ya, tidak dibaca. Jadi bagaimana caranya? Wa benu. Nah, ahsanta wa benu. Langsung digabungkan ke baknya wa benu. Nah. Wa benu apa? Hamidin. Wa benu Hamidin. Hanya banyak. Hamidin. Hamidin. Wa benu Hamidin. Nah. Fil Hindi. Nah, fil Hindi. Jadi hamzah wasalnya ada di mana? Di yang pertama, yang ini, dan ada di mana? Di yang ini, di tengah-tengah. Kalau yang pertama ibnu ada i-nya, garis. Ada harakat kasrahnya karena ada di awal. Kemudian yang di tengah digabungkan ya dengan waw dan wa hilang apanya ya, harakatnya. Harakat kasrahnya menjadi wabanu. Nah, kemudian nomor 3 lagi. Kelangkau nomor 2. Nah. Zahabna. Zahabna. Zahaba, kemudian ini dia langsung ke ba. Zaha, gimana bacanya? Zahabnat tajiru. Zahab. Nah, akan tetapi di sini pakai dhamma ya, karena dia fa'il. Kita belum belajar fa'il itu apa. Zahabanu. Gitu bacanya. Nah, boleh ulang? Dahabnu tajiru ilas at-tajiru. Ini mudhaf dan mudhaf ilaihi. At-taji. Iya, ri. Mudhaf ilaihi. Jadi zahaba banut tajiri. Dahaba banut tajiri ilas suki. Nah, Rizky ya, tolong latih lagi nanti apanya ya. Intonasi panjang pendeknya, ucapannya itu mempengaruhi seperti yang tadi Hamidin dan juga sekarang ini at-tajiri. Jadi zahaba banut tajiri gitu. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek baca pendek. Boleh ulang lagi Rizky dari awal zahaba. Zahaba banut tajiri ilas suki. Nah, ahsanta. Ilas suki. Kemudian yang nomor 5. Rojuli. Nah, masmur rojuli. Artinya apa? Siapa nama laki-laki itu? Masmur rojuli. Itu ketika kita nanya orang yang orangnya nggak ada. Kita nanya sama orang lain juga. Masmur rojuli, siapa namanya? Orang. Tapi kalau mau nanya nama lawan bicara kita, bagaimana, Rifki?
Mas Muka. Mas Muka, siapa namamu? Kalau misalnya lawan bicara ingin menanyakan lawan bicara kita, namanya siapa? Mas Muka. Mas Muka. Ini kalau lawan bicaranya laki ya, Mas Muka. Kalau perempuan, Mas Muki. Mas Muka. Siapa namamu? Nah, kalau yang tadi Mas Murrajuli, siapa nama laki-laki itu? Orangnya nggak ada. Kita sedang tidak berbicara sama dia. Karena sama orang lain juga. Jadi kalau mau nanya langsung, Mas Muka. Begitu. Nah, Hasan tabarakallahu fiik. Bagus sekali Muhammad Rizki. Kemudian di sini ada al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah ini dan juga sini ada mudhaf dan mudhaf ilaihi. Naam. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasannya Ustaz Ubaid atau Ustaz Ahmad Ubaidillah, beliau sudah menyampaikan kalau pelajaran kelima ke atas itu dia harus memakai ringkasan. Kenapa? Seperti yang kita lihat di sini. Nah, baru dikasih tahunya kalau itu ada mudhaf dan mudhaf ilaih setelah kita berulang ke apa? Setelah kita membaca percakapan yang di awal dan juga setelah kita mengerjakan latihan-latihan, baru dikasih tahunya kaidahnya. Jadi terbalik ya. Yang benar, ya bagaimana? Kita pelajari dulu kaidah-kaidahnya, baru kita praktek. Kalau di Rasulullah ini, mungkin pengarangnya ada maksud yang lain, penulis buku Rasulullah yang punya maksud yang lain, akan tapi di sini apa katanya? Kita disuruh praktek dulu, materinya belakangan. Kan gitu. Sini materinya nih. Kita menjalankan latihan, kemudian ternyata materinya ada di bawah sini, mudhaf dan mudhaf ilaihi. Nah, kalau yang kita pelajari kemarin, kita materi dulu, baru praktek kan? Bisa kita pelajari. Nah, alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan yang pelajaran ad-darsu al-khamis, pelajaran yang kelima. Di pekan ketiga, hari ketiga juga. Besok insyaallah hari keempat di pekan ketiga kita akan memasuki ad-darsu as-sadis. Pelajaran yang ke-6. Hal indakum soal? Apakah ada pertanyaan? Teman-teman yang lain? Hal indakum soal? Apakah ada pertanyaan? Auliadi, Asani, dan yang lainnya ada? Cukup Ustaz. Tidak ada ya. Alhamdulillah, kalau sudah ada, semoga itu sudah menandakan kalau semuanya bisa atau sudah dipahami, dan juga sudah dimengerti, insyaallah. 6. Sini kita akan scroll sebentar di buku latihan atau di pelajaran yang ke-6 ini. Percakapan ini lumayan panjang ya, bertahap ya, makin lama makin panjang percakapannya. Ini ada latihan-latihan juga. Ini ada gambarnya. Di ringkasan gambarnya berwarna, seperti yang kita bilang. Kalau yang ringkasan berwarna di Rasulullah tidak berwarna. Nah, sepertinya tidak banyak. Tidak sebanyak yang ad-darsul khamis di pelajaran kelima. Pelajaran ke-6 ini tidak sebanyak yang di pelajaran yang ke-5. Insyaallah kalau misalnya materinya tidak banyak atau kaidah-kaidah yang tidak banyak di pelajaran yang ke-5 yang ke-6 ini, insyaallah kita bisa selesaikan dalam satu malam ya. Kalau kaidah-kaidahnya tidak banyak. Nah, mungkin itu dulu. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup. Saya akan infokan lagi yang tadi saya infokan. Insyaallah pada malam-malam berikutnya kita usahakan untuk on time ya. Tidak lewat 5 atau lewat 10 lagi. Karena waktu sholat
di sini tempat saya di Pekanbaru udah mulai mundur. Kemarin 1930 atau 1909, sekarang sudah masuk 1925, 1924. Nah, jadi otomatis waktu sholatnya juga selesai lebih cepat. Nah, otomatis kita bisa memulai pelajaran tepat waktu. Nah, walaupun ya misalnya yang seperti Almer yang tinggal di Aceh, mungkin sana masih belum waktunya masih lama, selesainya sholatnya sampai jam 8 lewat. Nah, tidak masalah ya Almer ya. Tinggal nanti tinggal dilihat rekaman di awal-awal setiap rekaman. Di rekaman yang pelajaran yang pernah rekaman-rekaman di awal pelajaran. Itu bisa dilihat. Biasanya insya Allah di awal-awal pelajaran kita hanya akan mengulang sedikit pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi belum masuk ke materi yang baru. Nah, mungkin itu dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam.